Anderson absolutely floors him here in the first round. You see in the eyes of Felipe that he was ready to go, but you know, He's unplayable. I am the greatest. Tidak ada yang bisa membantah betapa legendarisnya petinju asal Filipina Manny Pacquiao karena apa yang telah ia raih. Manny Pacquiao sudah menyatakan pensiun dari tinju profesional pada 29 September 2021 yang lalu. Akan tetapi, petinju yang pernah mengalahkan petinju Indonesia Hippo Gala pada 1996 itu terkadang masih naik ring untuk melakoni laga eksebisi. Memang sulit, bahkan mungkin mustahil untuk menyingkirkan nama Manny Pacquiao dari perbincangan soal tinju. Pria yang memulai karir profesionalnya pada tahun 1995 itu punya rekor yang mungkin tidak akan bisa dipecahkan oleh siapapun. Petinju berjulukan Pac-Man ini merupakan satu-satunya orang yang bisa menjadi juara dunia di 8 kelas yang berbeda. Cuma Pacquiao lah yang bisa memasang status octuple untuk namanya. Secara total, petinju yang mengoleksi rekor profesional 62 kali menang, 8 kali kalah, dan 2 kali imbang ini mengoleksi 12 gelar juara dunia dari 8 kelas yang berbeda. 9 dari gelar juara dunia itu datang dari badan tinju terbesar seperti WBC, WBA, IBF, dan WBO. Sementara 3 lainnya datang dari The Ring. Pacquiao mengawali koleksi sabuk juara dari kelas terbang. Dia kemudian secara bertahap membesarkan badannya sampai pernah menjadi juara di kelas menengah ringan atau kelas welter super. Dari 50,8 kg di kelas terbang, ia naik sampai dengan 69,8 kg di kelas welter super. Antara kelas terbang hingga welter super ada perbedaan bobot sampai dengan 19 kg. Sangat sulit membayangkan ada petinju yang bisa menyamai rekor pencapaian tersebut. Petinju masa kini paling hanya sanggup untuk berpindah di 2 atau 3 kelas saja. Pac-Man mendapatkan sabuk juara pertamanya di kelas terbang, yaitu sabuk WBC setelah mengalahkan Chatsai Sasakul pada 4 Desember 1998. Ia kemudian menjadi juara kelas bantam super IBF dengan meng-KO-kan Lehonolo Letuaba pada 23 Juni 2001. Divisi yang berbeda ditaklukkan lagi oleh Pacquiao. Ia menjuarai kelas bulu versi The Ring setelah menang TKO ronde 12 atas Marco Antonio Barrera pada 15 November 2003. Pacquiao naik kelas lagi ke kelas bulu super untuk merebut sabuk juara WBC dan The Ring yang saat itu dipegang oleh petinju Meksiko Juan Manuel Marquez. Pac-Man menang angka split decision atas Marquez pada 15 Maret 2008. Selanjutnya, ia naik ke kelas ringan dan mengalahkan David Diaz pada 28 Juni 2008 untuk akhirnya menjadi juara WBC di kelas ringan. Pacquiao melanjutkan karirnya ke kelas welter junior atau kelas ringan super di kelas 63,5 kg. Dia pun menjadi juara The Ring di kelas tersebut setelah menang KO sensasional atas Ricky Hatton pada 2 Mei 2009. Penjelajahan Pac-Man berlanjut terus ke kelas welter dan kelas welter super. Dalam selang waktu setahun, Pacquiao menjadi juara kelas welter WBO dan kelas welter super WBC. Berturut-turut, ia mengalahkan Miguel Angel Cotto pada 14 November 2009 dan juga mengalahkan Antonio Margarito pada 13 November 2010. Setelah itu, Manny Pacquiao tidak naik kelas lagi, tetapi ia masih sempat 3 kali untuk merebut sabuk juara di kelas welter. Pac-Man 2 kali mendapatkan sabuk WBO dengan mengalahkan Timothy Bradley pada 2014, Jesse Vargas 2016, dan yang terakhir ia memperoleh sabuk kelas welter WBA Super dengan mengalahkan Keith Thurman pada 20 Juli 2009. Manny Pacquiao memang dikenal sebagai salah satu petinju yang terhebat sepanjang masa. Sejak menapaki karir tinju profesional di tahun 95, Pacquiao telah mengoleksi 8 gelar juara di kelas yang berbeda. Prestasi Pacquiao itu bakal sulit disamai oleh petinju-petinju lain saat ini. Berikut adalah beberapa kehebatan Pacquiao dalam kiprahnya di pentas tinju dunia.
Yang pertama, Pacquiao adalah satu-satunya petinju yang mampu mengoleksi gelar juara di 8 kelas yang berbeda. Gelar juara dunia yang pernah ia kuasai adalah kelas terbang, kelas bantam, kelas bulu, kelas bantam super, kelas bulu super, kelas ringan super, kelas welter, dan kelas welter super. Yang kedua, Pacquiao adalah satu dari 2 petinju yang mampu menjadi juara dunia di 6 kelas yang berbeda. Satu petinju selain Pacquiao yang mampu melakukannya adalah legenda Oscar De La Hoya, yang juga pernah dikalahkan oleh Pacquiao. De La Hoya menjadi juara di kelas bulu super, kelas ringan super, kelas welter super, dan juga di kelas menengah. Yang ketiga, Pacquiao adalah satu-satunya petinju Asia yang mampu menjadi juara dunia di lebih dari 4 kelas yang berbeda. Petinju Asia lain yang mampu menjadi juara di dunia di 4 kelas berbeda adalah sesama petinju Filipina, Nonito Donaire. Yang keempat, petinju Filipina pertama yang menjadi juara dunia di kelas ringan, kelas welter, dan juga kelas menengah junior. Yang kelima, dalam kurun waktu 10 tahun, sejak 2005 sampai dengan 2015, Pacquiao mencatatkan penjualan siaran pay-per-view dengan jumlah 19,2 juta pembelian. Jumlah pembelian sebanyak itu mampu menghasilkan pendapatan sampai dengan 1,2 miliar US dollar atau setara dengan 16 triliun rupiah. Yang keenam, rekor pembelian siaran televisi pay-per-view saat pertarungan antara Pacquiao melawan Floyd Mayweather Jr. pada 2 Mei 2015. Pada saat itu, tercatat 4,6 juta pembelian dengan pendapatan mencapai 400 juta US dollar atau sekitar 5,3 triliun rupiah. Yang ketujuh, tahun 2011 tercatat dalam buku rekor dunia Guinness World of Record sebagai petinju yang memenangi gelar juara di 8 kelas yang berbeda. Yang kedelapan, rekor Pacquiao dalam kejuaraan tinju dunia adalah 16 menang, 8 kalah, dan 2 seri. Yang kesembilan, Pacquiao sudah menghadapi 29 petinju juara dunia maupun mantan juara dunia dengan rekornya 22 kali menang, 5 kalah, dan 2 seri. 10 kemenangannya diperoleh melalui KO. Dan yang 10, Pacquiao dicatat dalam majalah Forbes sebagai atlet yang menghasilkan penghasilan terbanyak kedua pada tahun 2015. Pacquiao pada tahun itu menghasilkan pemasukan sekitar 160 juta US dollar, setara dengan 2,1 triliun rupiah. Sebanyak 1,9 triliun dihasilkan dari pertarungan tinju, sedangkan sisanya 160 miliar diperoleh dari sponsor dan iklan. Penghasilan Pacquiao itu hanya dikalahkan oleh Floyd Mayweather Jr. yang mempunyai pendapatan sekitar 300 US dollar atau nyaris 4 triliun rupiah. Nah, dengan rekor-rekor yang mampu dihasilkan oleh Pacquiao, apakah menurut teman-teman ia layak disebut sebagai petinju terbaik sepanjang masa? Atau masuk dalam 3 besar petinju terbaik sepanjang masa? Coba tulis di kolom komentar.